Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang media baru dan komunikasi digital. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Pertama, yaitu ada saya sendiri, Uswatun Hasanah. Kedua, ada M. Ferdiansyah. Ketiga, ada Yola Filza. Oke, langsung saja, selamat menyaksikan. Apa sih media baru itu? Jadi, media baru adalah menurut Marshall MC Luhan, media baru atau new media adalah perkembangan teknologi komunikasi yang dalam sejarahnya telah memperluas jangkauan komunikasi manusia. Secara umum, frasa media baru menggambarkan konten yang tersedia sesuai permintaan melalui internet. Konten ini dapat dilihat pada perangkat apapun dan menyediakan cara bagi orang untuk berinteraksi dengan konten secara real time dengan masuknya komentar pengguna dan memudahkan orang untuk berbagai konten secara online dan di sosial media. Nah, kalau komunikasi digital, yaitu komunikasi digital artinya komunikasi berbasis personal komputer buat mengirim serta mendapatkan pesan atau bertukar fakta lewat platform. Konsep komunikasi digital selalu berkembang tergantung inovasi penemuan teknologi internet. Dulu hanya ada SMS, lalu muncul WhatsApp, Facebook, Instagram. Jenis media baru meliputi situs web dan blog, streaming audio dan video, ruang obrolan atau chatroom, ponsel atau email, komunitas online, media sosial dan platform berbagi aplikasi seluler, iklan web, media DVD dan CD-ROM, lingkungan realitas virtual, dan seperti telepon internet, kamera digital. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek komunikasi interpersonal. Menurut DeVito 1997, komunikasi interpersonal dapat berjalan efektif apabila memiliki 5 aspek efektivitas komunikasi, yaitu yang pertama, A. Keterbukaan, openness. Keterbukaan merupakan hal yang paling dalam berkomunikasi. Keterbukaan yang dimaksudkan adalah kesediaan untuk mengakui perasaan dan pikiran sebagai milik setiap orang dan bertanggung jawab atasnya. Kualitas keterbukaan mengacu pada 3 hal, yaitu yang pertama, komunikator antar pribadi yang efektif. Yang kedua, mengacu pada kesetiaan komunikator untuk beraksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Dan yang ketiga, yang C, menyangkut kepemilikan perasaan dan pikiran. Terbuka dalam pengertian ini adalah mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang dilontarkan adalah milik kita dan kita bertanggung jawab atasnya. Yang kedua, B. Empati. Empati merupakan kemampuan seseorang untuk mengetahui hal yang sedang dialami oleh orang lain pada suatu saat tertentu dari sudut pandang lain. Melalui kacamata orang lain, berempatilah adalah merasakan suatu seperti pengalaman. Orang yang berempati mampu memahami motivasi dan menahan godaan untuk mengevaluasi, menilai, menafsirkan, dan mengkritik reaksi tersebut. Dapat menghambat pemahaman. Melihat dan merasakan hal-hal yang dialami orang lain. Langkah ketiga, mencoba merasakan hal yang sedang dirasakan orang lain dari sudut pandangnya. C. Dukungan atau sportiveness. Dukungan adalah suatu sikap yang menunjukkan perasaan mendukung terhadap suatu hal. Sikap mendukung dapat dilihat dalam 3 hal, yakni pertama, deskriptif bukan evaluatif. Dalam komunikasi yang bernada, menilai seringkali membuat seseorang bersikap defensif. Namun bukan berarti semua komunikasi evaluatif menimbulkan reaksi defensif. Orang seringkali bereaksi terhadap evaluasi tanpa sikap defensif. Sikap defensif itu sendiri adalah cara menyalahkan partner bicara dengan mengatakan bahwa masalahnya bukan aku, tetapi masalahnya adalah kamu. Akibatnya masalah tidak terselesaikan dan konflik semakin meningkat. Arti defensif sendiri adalah orang yang menganggap kata-kata kritik dan saran dari orang lain sebagai salah satu serangan. Ia merasa harus melindungi diri dari serangan tersebut. Caranya dengan menolak mentah-mentah, memberikan respon yang kasar dan tidak mau mengaku salah. Kedua, spontanitas.
Gaya spontanitas dapat menciptakan suasana mendukung. Orang spontan dalam komunikasi dan terus terang serta terbuka dalam mengutarakan pikirannya. Biasanya bereaksi dengan cara yang sama. Sebaliknya, seseorang merasa bahwa orang lain menyembunyikan perasaan yang sebenarnya dan mempunyai rencana atau strategi tersembunyi, maka seseorang akan bereaksi secara defensif. Yang ketiga adalah profesionalisme. Profesionalisme adalah bersikap tentatif dan berpikir terbuka, serta bersedia mendengar pandangannya yang berlawanan, dan bersedia mengubah posisi jika keadaan mengharuskan. Bila seseorang bertindak secara profesional, yaitu dengan pikiran terbuka, dengan kesadaran penuh bahwa orang lain mungkin saja keliru, dan dengan kesediaan untuk mengubah sikap dan pendapatnya, maka orang tersebut dapat didukung atau didorong. D. Sikap positif atau positiveness. Komunikasi interpersonal terbina jika orang memiliki sikap positif terhadap diri mereka sendiri dan perasaan positif untuk situasi komunikasi yang pada umumnya sangat penting untuk interaksi yang efektif. Sikap positif dalam komunikasi antara pribadi dapat dikomunikasikan melalui sikap dan dorongan. Sikap positif mengacu pada dua aspek, yakni pertama, komunikasi antar pribadi terbina jika orang memiliki sikap positif terhadap diri mereka sendiri. Kedua, perasaan positif untuk situasi komunikasi pada umumnya sangat penting untuk interaksi yang efektif. Dorongan dipandang sangat penting dalam analisis transaksional, dan dalam perasaan positif untuk situasi komunikasi pada umumnya sangat penting untuk interaksi yang efektif. Dorongan dipandang sangat penting dalam analisis transaksional dan dalam interaksi antara manusia secara umum. Perilaku mendorong menghargai keberadaan dan pentingnya orang lain. Perilaku ini bertentangan dengan ketidakacuhan. Kesetaraan atau equality, komunikasi interpersonal akan efektif bila dalam suasananya ada kesetaraan. Artinya harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa keduanya sama-sama bernilai dan berharga. Kedua belah pihak memiliki sesuatu yang bernilai untuk disumbangkan. Kesetaraan berarti menerima pihak lain sebagai lawan bicara, atau kesetaraan meminta seseorang untuk memberikan penghargaan positif tak bersyarat kepada orang lain.